Amma ba'd. Saudaraku para alim ulama dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tingkatkan amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini selalu. Alhamdulillah kita saat ini masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan suci Ramadan ini. Bulan yang penuh dengan berkah, yang di 10 malam pertamanya adalah rahmatnya Allah yang diturunkan, dan 10 malam kedua ampunan Allah, dan di 10 malam ketiga adalah dibebaskan dari siksa api neraka, pembebasan dari siksa api neraka. Jadi ini kesempatan banyak jutaan manusia yang dibebaskan dari siksa api neraka ini. Pada waktu bulan Ramadan ini datang, ini adalah kesempatan yang sangat indah, kesempatan yang sangat besar untuk mendapatkan malam-malam yang mulia, malam-malam Lailatul Qadar, yang ibadah kita yang akan dilipat gandakan 1000 bulan. Banyak-banyak bertasbih, memuji Allah, banyak berzikir. Solatnya usahakan yang khusyuk, usahakan solatnya yang tumakninah. Jangan sampai lalai, karena orang yang solatnya cepet-cepetan, orang yang solatnya lalai diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Fawailul lil musallin. Celaka orang-orang yang solat. Sudah sholat diancam oleh Allah, rugi. Jadi alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai di dalam sholatnya. Sholatnya cepet-cepetan, sholatnya tidak khusyuk, tidak tumaknina. Ini diancam oleh Allah. Alladzina hum yura'un, dan orang-orang yang berbuat riya. Orang-orang yang berbuat bukan karena Allah. Dia membaca bacaan-bacaan ayat-ayat Al-Quran, ingin dipuji manusia, ingin disanjung manusia, ingin dihormati manusia. Ini orang-orang yang riya. Pada waktu itu suaranya diindah-indahkan, tapi niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi niatnya ingin dipuji manusia, ingin disanjung manusia. Ini riya. Ini diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang lalai di dalam sholatnya, dan orang-orang yang riya, berbuat riya. Berbuat bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi berbuat karena dunia ini, karena ingin disanjung manusia, ingin dipuji manusia, ingin diberi uang oleh manusia, dan lain-lain. Jadi kita harus betul-betul niatnya dipasang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lillahi ta'ala. Betul-betul karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai sudah melakukan ibadah mendapatkan ancaman dari Allah. Jangan sampai. Mari kita bersungguh-sungguh mengerjakan amal soleh. Banyak mohon ampun, apalagi di waktu sahur menjelang subuh. Banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak mohon ampun, banyak melakukan istighfar, banyak bersolawat, banyak melakukan kebaikan-kebaikan, banyak bersedekah, dan bagi yang diberi kemampuan untuk mengeluarkan zakat, supaya mengeluarkan zakat, untuk membersihkan hartanya, Ini kesempatan. Jadi ini kesempatan bagi orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang berdosa ini, dia mohon ampun kepada Allah, dosanya insya Allah bersih, diampuni oleh Allah. Tapi bekas-bekas dosa masih ada. Bekas-bekas dosa ini harus dibersihkan dengan banyak-banyak siap berpuasa karena Allah, berbuat karena Allah, berzikir karena Allah, banyak-banyak membaca Al-Quran, melakukan sholat tahajud atau sholat tarawih. Kalau tidak mampu sholat tahajud, ya sholat tarawih.
dilakukan setelah sholat isya. Boleh 11 rakaat, boleh 23 rakaat. Yang penting lillahi ta'ala, karena Allah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan 11 rakaat dan sahabat pernah mengerjakan 23 rakaat. Jadi semuanya ini boleh. Semuanya ini boleh. Yang mana yang dikerjakan Rasulullah dan sahabatnya, semuanya itu benar. Semuanya itu sudah diizini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana pada waktu itu Rasulullah masih ada, masih hidup dan membiarkan, membolehkan. Jadi kita ini harus berusaha semaksimalnya mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat. Dan kita usahakan banyak-banyak berdoa, doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu Rasulullah pernah membaca doa ini. Allahumma a'tik riqabana. Ya Allah, hapuskanlah nama kami dari neraka. Dan Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina. Dan bapak kami dan ibu kami dari neraka. Jadi kalau nama kita ini dihapus di neraka, insya Allah kita selamat, bisa langsung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada orang-orang yang namanya itu ditulis di neraka karena perbuatannya, karena dosa-dosanya, karena perbuatannya, karena tingkah lakunya, sehingga dia sudah dicatat, ditulis di neraka. Ada yang sudah ditakdirkan memang di neraka. Dan ini kalau kita berjuang, berusaha, dan Allah mengabulkan doa tersebut, insya Allah dihapus. Dihapus nama tersebut dari neraka, dan insya Allah dimasukkan ke dalam surga. Jadi harus berusaha, harus berjuang. Dan Allah tidak merubah nasib suatu kaum, sampai dirinya sendiri yang merubahnya. Jadi kita harus berusaha, berjuang untuk supaya kita ini mendapatkan keselamatan yang hakiki, keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Keselamatan yang sebenarnya, keselamatan yang ada di akhirat. Jangan sampai kita disiksa di dalam neraka. Kita tidak mampu menghadapi siksanya dunia saja, kita tidak kuat. Siksa di dunia saja kita tidak tahan. Sengsara di dunia saja kita tidak mampu. Kita tidak kuat, apalagi sengsara di neraka, sengsara yang selama-lamanya. Ini jangan sampai. Ini Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa azwajina wa dzurriyyatina minan nar. Ya Allah, hapuskanlah nama kami, nama bapak kami, nama ibu kami, dan nama istri-istri kami, dan anak keturunan kami dari neraka. Ini kalau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah dihapus nama kita di neraka. Insya Allah bisa langsung masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berharap, mohonlah, mintalah kepada Allah surga yang tertinggi, yaitu surga Firdaus. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannatul firdaus wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Jadi kita disuruh meminta kepada Allah surga yang tertinggi, yaitu surga Firdaus, yang di atasnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berjuang, kita berusaha terus, kita tingkatkan amal soleh, amal dan takwa kita ini. Jangan sampai kita tertipu dengan kesenangan-kesenangan palsu yang ada di dunia ini. Kesenangan yang ada di dunia ini adalah kesenangan-kesenangan sementara. Yang mana kesenangan ini akan kita tinggalkan semuanya. Kita akan masuk di dalam kubur dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mumpung kita masih diberi kesempatan hidup, gunakan yang sebaik-baiknya. Mumpung kita masih diberi kesempatan menemui bulan suci Ramadan ini, gunakan yang sebaik-baiknya.
doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah, doa-doa yang diamalkan oleh Rasulullah di masa hidupnya, yang dibaca Rasulullah, yang diamalkan oleh sahabatnya, cukup itu saja yang kita kerjakan. Itu yang ampuh, itu manusia-manusia terbaik, manusia-manusia pilihan, itu yang harus kita ikuti. Itu adalah contoh bagi kita semua, yang mana amalan kita semua ini harus mengikuti mereka, harus mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya. Juga demikian, usahakan sholawat yang kita baca juga sholawat yang diajarkan oleh beliau, oleh Rasulullah, oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dibaca oleh sahabatnya. Itu aja cukup. Itu yang paling istimewa, itu yang paling ampuh. Itu manusia terbaik di bumi ini, ya mereka. Jadi kalau kita ingin di tingkat yang paling tertinggi, kita harus mengikuti mereka. Kalau kita ingin insya Allah di derajat yang paling tertinggi, ya kita harus mengikuti mereka. Kita harus meniru mereka. Apa amalan-amalan yang mereka baca, apa zikir-zikir yang mereka baca, apa doa-doa yang mereka baca. Ini yang terbaik. Ini manusia-manusia yang terbaik, supaya insya Allah kita bisa mendapatkan surga yang tertinggi, surga Firdaus. Itu surga yang tertinggi. Mari kita berjuang, kita berusaha dengan siap, dengan berpuasa. Insya Allah puasa ini bisa membersihkan bekas-bekas dosa, bisa membersihkan hati, bisa membersihkan pikiran, mendatangkan ketenangan. Dan juga setelah hari raya pun masih ada siap puasa sunnah. Usahakan jangan ditinggal, teruskan terus. Karena ini bisa membersihkan dosa-dosa, bisa membersihkan hati, bisa menenangkan pikiran, bisa mendatangkan ketenangan jiwa, ketenangan hati, ketenangan pikiran. Kalau kita mendekatkan diri kepada Allah, kita menjauhi kemaksiatan, kita menjauhi dosa, kita berbuat baik, ini bisa mendatangkan kebaikan-kebaikan terhadap badan kita, ketenangan hati, pikiran, kebahagiaan. Kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini sangat luar biasa. Sangat kita butuhkan ini. Kita yang butuh untuk memperbaiki diri kita. Kita yang butuh untuk melakukan siang. Kita ini yang butuh untuk melakukan sholat, sujud, bangun di waktu sahur, makan sahur, sholat subuh, sholat tepat waktu, 5 waktu berjamaah. Ini kebutuhan kita. Dan ini sangat banyak manfaatnya insya Allah untuk diri kita. Orang yang suka siang, dia sahurnya tidak terlalu banyak, bukanya tidak terlalu banyak, insya Allah penyakit-penyakitnya bisa hilang. Biar kencing manisnya turun, penyakit-penyakitnya insya Allah bisa sembuh. Dengan perintah-perintah Allah ini, dia bangun di malam hari, sholat tahajud, dia lakukan, dia ruku, dia sujud. Ini luar biasa. Perintah-perintah Allah ini sangat besar manfaatnya. Kita bangun sholat subuh, kita pergi ke masjid. Semua perintah Allah ini banyak manfaatnya untuk diri kita. Ini kebutuhan kita untuk mengamalkan, kebutuhan kita untuk mengerjakan perintah-perintah Allah ini. Bukan Allah yang butuh, tapi kita yang butuh. Kita yang butuh menyembah Allah. Sujud, darah ke otak bisa jalan, insya Allah. Banyak orang kena stroke karena kurang sujud. Jadi darahnya tidak jalan ke otak. Akhirnya tersumbat, kena stroke. Sujud ini juga banyak manfaatnya. Jangan sujudnya cepet-cepetan. Semua perintah Allah banyak manfaatnya. Kita disuruh sujud, disuruh ruku. Gerakan-gerakan sholat ini banyak manfaatnya untuk kesehatan, insya Allah. Ini kebutuhan kita. Bahkan kita diperintahkan berpuasa, siam. Semua ini perintah-perintah Allah ini suatu kebaikan yang besar. Insya Allah bisa menyehatkan badan kita. Kita yang butuh mengerjakan, mengamalkan perintah-perintah Allah. Kita yang butuh banyak beramal, banyak bersedekah, supaya hati kita tenang, supaya pikiran kita tentram, supaya hati kita senang.
banyak bersodako, banyak memberi orang-orang berbuka puasa. Selagi kita diberi kesempatan oleh Allah, diberi kemampuan oleh Allah, gunakan di jalan Allah, gunakan untuk kebaikan-kebaikan. Hidup kita tenang, pikiran kita insya Allah tentram, dan insya Allah kalau kita mati, meninggal dunia, selamat di dalam kubur sampai ke akhirat. Kalau kita betul-betul bertakwa kepada Allah, betul-betul karena Allah, bukan karena dunia ini, bukan riya, tapi betul-betul niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Usahakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebesar apapun amal, kalau tidak karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mendapatkan pahala, malah mendapatkan dosa. Karena dia menuhankan manusia, dia berbuat karena manusia, dia sholat karena ingin dipuji manusia, bacaan-bacaannya dia indahkan karena ingin disebut-sebut, dipuji-puji manusia. Ini semua riya. Kalau dia membaca karena Allah betul-betul, Allah terima. Kalau dia indahkan betul-betul, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ini diterima. Tapi kalau karena manusia, riya. Jadi usahakan karena Allah. Walaupun amal itu kecil sedikit, karena Allah, ikhlas. Bukan karena manusia, ini diterima. Jadi usahakan setiap perbuatan kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi di 10 malam akhir. Kita mengharap dibebaskan dari siksa api neraka. Sengsara di dunia saja tidak kuat. Apalagi sengsara yang selama-lamanya. Sengsara di akhirat, di neraka. Sengsara yang selama-lamanya. Kita tidak mampu. Gunakan yang sebaik-baiknya di 10 malam akhir juga. Terus gunakan untuk bertakwa kepada Allah. Kiranya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma